Ibu teriakan bahwa aku masih hidup, namun suara ini entah tersengal di mana. Kupandangi kiri kanan, depan belakang. Pandanganku sejenak terhenti saat seorang diam-diam mengambil sebuah kado yang sedang tadi terdekat. Kado berisi sepatu yang diidamkan anak-anakku. Sebuah kado tanda terima kasih atas puisinya yang mengatakan ayahnya seorang pahlawan kini raib. Tentu orang tak peduli kado itu. Wajar mereka tak tahu. Kadoku hilang, aku melayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada Dewan Juri dan juga seluruh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ratna Nasib dari unit kerja MP Dalmaroh. Saya akan membawakan sebuah cerita unik yang berjudul Haruskah Terus Mengalah? Bismillahirrahmanirrahim. Haruskah terus mengalah? Karya Ratna Nasib. Bersahabat dengan siapapun boleh, tapi terkadang bersahabat itu seringkali terkendala dengan perbedaan karakter yang dimiliki setiap orang. Aku merasakan ketidaknyamanan ini hampir 2 tahun. Aku muak, aku kesal, aku sedih. Berasal dari sekolah yang berbeda membuatku sedikit kesulitan dalam mencari teman. Tidak hanya itu, aku pun kesulitan berbaur dengan teman-teman sekelasku. Aku berusaha untuk bergabung dengan temanku, namun aku tetap saja tidak bisa. Ketika aku mencoba masuk ke circle mereka, tetap saja tidak bisa. Ku coba so asik, tetap saja aku terkesan memaksakan diri dan dianggap mengganggu mereka. Hei, kalian ngapain? Jajan yuk. Sapaku ke Rita dan Kayla, sahabat kelasku dari sekolah yang berbeda. Rita dan Kayla hanya melihat dan memasang muka asam dan senyum sinis. Apaan sih kamu, ganggu aja, orang lagi ngobrol juga. Kalau kamu mau, jajan aja sendiri. Aku hanya terdiam seraya bertanya dalam hati, kenapa mereka bersikap seperti itu? Padahal selama ini aku selalu mau disuruh apapun, bahkan selalu bersikap baik kepada mereka. Aku ber-16, kelasku kelas campuran, anak laki-laki dan perempuan. Sekelas ini, mereka sudah memiliki circle pertemanan sendiri-sendiri. Sementara aku tidak. Ini yang membuat diriku merasa tidak nyaman. Ketika aku meminta ditemani hanya sekedar jajan saja, tak ada satupun yang mau. Meminta menemani ke klinik saja, tatkala aku sakit, tak ada seorang pun yang mau. Bahkan ketika aku tidak masuk sekolah 3 hari saja, tidak ada seorang pun yang peduli kepadaku. Tetapi pada saat temanku yang lain sakit, mereka menyatohinya dengan berbagai macam pertanyaan. Aku pun bertanya-tanya, salahku apa? Dosa apa yang sudah aku lakukan? Sampai-sampai kalian memperlakukanku berbeda. Padahal selama ini aku berusaha baik kepada siapapun, tanpa melihat perbedaan. Aku terkadang hanya duduk sendiri di sudut kelas. Ketika aku mau mengungkapkan ide atau gagasan saja, aku takut. Aku memilih diam. Setakut itukah aku terhadap teman-temanku? Aku tidak mau ambil risiko. Bagiku diam adalah pilihan tepat. Aku sudah berusaha mendekati teman yang satu, teman yang lain mencoba menjauhkanku dari teman itu. Terkadang ada rasa ingin pindah kelas atau pindah sekolah. Tapi itu tidak mungkin, karena sekolahku tinggal beberapa bulan lagi. Sudahlah, ku coba untuk bertahan meski terasa tak nyaman. Ku coba terdiam meski mata tidak bisa terpejam.
Bagiku ini adalah jalan hidup yang harus kulalui. Aku semakin memahami bahwa hidup itu tak melulu sesuai keinginan. Aku lebih memilih mandiri tanpa harus bergantung kepada teman. Mengalah bukan berarti kalah. Bagiku ini adalah sebuah kemenangan dalam hidup. Karena aku sudah mampu menghadapi mereka tanpa harus duel adu fisik, bahkan adu mulut. Cukup dengan diam semua padam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardiansyah di Permana. Saya dari SMP M4 Tambun Utara. Saya akan membawakan cerita mini dengan judul Pak Jaya. Pak Jaya. Pak Jaya seorang guru muda yang sangat bersemangat untuk memajukan bangsa Indonesia dengan mencerdaskan anak-anak bangsa. Tidak hanya di sekolah, di lingkungan rumahnya pun Pak Jaya merupakan seseorang yang mempunyai pengaruh untuk keluarga, terutama para pemuda dan remaja. Hampir setiap malam rumah Pak Jaya selalu ramai dengan pemuda kampung. Mereka di sana berdiskusi tentang fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Tak jarang pula Pak Jaya selalu memberikan motivasi dan ide-ide yang cemerlang untuk pemuda kampung. Pemuda hari ini semakin sana, jauh dari adab, jauh dari moral. Lihatlah berita-berita belakangan ini, banyak terjadi kriminalitas yang diperankan oleh pemuda. Ada apa dengan pemuda hari ini? Kompak, para pemuda itu tertunduk, memegang kepala dan merebutkan dahi mereka. Mereka berpikir keras, jika ini dibiarkan, maka apa jadi bangsa ini? Ingatlah, 95 tahun yang lalu Muhammad Yamin dan para pemuda lainnya bersatu, berikrar untuk memperjuangkan kemerdekaan dan merdeka dari penjajahan. Maka hari ini pun kita, kalian para pemuda, harus juga bersatu untuk merdeka, memerdekakan dari kebodohan, rasa malas, keegoisan dan kesombongan. Jika bukan kalian, jika bukan kita, para pemuda siapa lagi yang akan melakukan perubahan? Ayo, tebar kebaikan dan buat karya yang inspiratif. Kompak, para pemuda itu pun mengangguk seakan menemukan ide untuk membuat suatu kegiatan positif dan karya di kampung Durian. Begitulah kebiasaan Pak Jaya bersama para pemuda kampung Durian. Awalnya para pemuda kampung itu hanya beberapa saja. Lama-kelamaan, semakin lama semakin banyak. Itulah Pak Jaya, seorang guru yang mempunyai pengaruh besar dan positif untuk kampungnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepasang mata milik Pak Mahmud, karya Hilda Umar. Hari ini matahari terasa sejengkal di atas kepala. Teriknya membuat sekolah kami yang minim pohon dan tumbuhan menjadi semakin gersang dan tidak nyaman. Namun sungguh panas ini tidak mampu mengalahkan bara di hatiku. Kepalaku benar-benar terasa mendidih. Rasanya aku tidak sanggup lagi meneruskan praktik mengajar yang diwajibkan kampusku ini. Satu semester terasa seperti satu abad. Dan ini bahkan baru menginjak bulan kedua. Bisa dibayangkan berapa banyak lagi penderitaan yang harus merasakan. Tidak terhingga berapa kali kukutuk diri karena dulu memilih jurusan pendidikan sebagai sekolah lanjutanku. Kini terlambat baru disadari betapa aku benci menjadi guru. Angin sepoi bertiup perlahan dari partisi jendela ruang guru. Dari ekor mataku terlihat Pak Mahmud yang berjalan pelan mendekati mejaku. Pak Mahmud, guru senior di sekolah ini yang juga menjadi guru pamongku, pasti sudah mendengar mengenai kemarahanku tadi di kelas 8. Aku kehilangan kendali. Jarak sekolah ini ke ibu kota bahkan tidak lebih dari 30 km. Tetapi fasilitasnya sungguh sangat menyedihkan. Kelas bocor di mana-mana, kursi meja patah, papan tulis lapuk, tidak ada proyektor pendukung pembelajaran,
Bahkan satu kelas bisa terisi lebih dari 40 siswa. Jadi saat siswa Birin dan teman-temannya tadi bersekongkol untuk mengerjaiku di kelas, aku benar-benar marah dan akhirnya menghukum mereka semua. Sabar ya Bu, tugas kita hanya mendidik mereka dengan ikhlas. Sesuatu yang disampaikan dengan hati, insya Allah akan sampai ke hati. Ucap Pak Mahmud pelan sambil tersenyum menenangkan. Kugurati tapak meja dengan ujung jariku. Aku tertegun malu. Kulihat Pak Mahmud yang tertatih keluar dari ruang guru dengan tongkat istimewanya. Di lorong depan, terlihat gerombolan siswa berebut mencium tangannya dengan wajah ceria. Pak Mahmud benar-benar dicintai. Tanpa media dan metode belajar macam-macam, siswa dengan senang hati belajar bersamanya. Guru favorit mereka yang bahkan tidak bisa melihat dengan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum. Senja di sebuah kereta argo Parahyangan. Sayup-sayup terdengar alunan suara khas penyanyi Ebit Ade yang berjudul Ayah. Seketika akanku melayang mengingat sosok bapak. Laki-laki, kuat dan hebat. Ia adalah cinta pertamaku. Laki-laki yang selalu mencintaiku apa adanya. Laki-laki yang tidak pernah sekalipun menyakitiku dan selalu membuat aku tersenyum. Bapak, rindu sekali masa-masa kecil itu. Rindu sekali ada di pelukan Bapak yang damai. Rindu pada semua nasihat-nasihat Bapak yang selalu membuatku merasa dicintai. Tak terasa air mataku menetes di pipi. Tiba-tiba gadis kecil yang duduk di sampingku menyapaku dengan lembut. Kakak menangis. Sang gadis kecil itu. Seketika aku menoleh ke arahnya. Gadis kecil berbaju pink dengan rambut dikepang dua. Sambil mengusap air mataku, oh tidak Di, kakak cuma kelilipan, sahutku asal. Ayah, bolehkah aku membagi permenku untuk kakak? Agar kakak tidak sedih, ujar gadis kecil itu pada ayahnya. Tentu saja sayang, sahut sang ayah. Lalu gadis kecil itu memberikan sebuah permen lollipop padaku. Terima kasih cantik, ujarnya. Sama-sama kak, jangan sedih lagi ya, ucapnya. Gadis kecil itu mengingatkanku pada masa-masa kecilku yang selalu ingin ikut kemanapun Bapak pergi. Terlalu banyak kenangan manis yang sudah kulewati bersama Bapak. Sampai pada suatu masa di mana ketika aku beranjak dewasa, aku sudah mulai berani membantah kata-kata Bapak. Ketika itu, aku merasa sudah dewasa dan merasa berhak menentukan jalan hidupku sendiri. Saat itu, Bapak melarangku merantau ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah di salah satu universitas di sana. Bapak ingin aku melanjutkan kuliah di kota kelahiranku. Kala itu pertama kalinya aku membangkang perintah Bapak. Aku bersikukuh ingin merantau ke sana. Rasanya waktu itu aku sangat membenci Bapak karena biasanya Bapak selalu mengikuti semua keinginanku. Dengan berat hati Bapak melepaskan putri kecilnya ke Jakarta dengan segudang nasihat yang Bapak tumpahkan padaku sebelum melepasku. Ternyata Bapak benar, hidup sendiri di kota sebesar Jakarta tidak semudah itu. Banyak sekali pengalaman yang membuatku menangis, bahkan menyesali keputusanku untuk merantau. Kini setelah 5 tahun aku merantau, aku memberanikan diri untuk pulang, menemui cinta pertamaku. Semoga Bapak dalam keadaan sehat. Semoga Bapak mau memaafkan semua kesalahan-kesalahanku. Bapak, tunggu aku pulang. Terima kasih.